para pemirsa Ruas TV yang semoga dijaga, diberkahi, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita tadabbur sebagian atau ayat-ayat pilihan dari juz 23 Al-Quran. Ayat yang kita pilih firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah As-Saffat ayat ke-81 sampai dengan ayat 113. Ayat-ayat ini tentunya secara umum bertemakan bagaimana kisah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kegigihan beliau di dalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, yang kemudian pada akhirnya Ibrahim memilih jalan hijrah yang kemudian menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau dan kepada keluarga beliau. Menjadi menarik karena ada beberapa potongan kisah yang terjadi dalam ayat-ayat ini atau yang diceritakan dalam ayat-ayat ini terkait dengan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdakwah mempertahankan akidah tauhidnya di hadapan kaumnya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya ya, Ibrahim itu termasuk golongan Nuh alaihissalam. Disebut golongan Nuh karena sebelumnya dikisahkan tentang kisah Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah golongannya Nuh. Golongan Nuh maksudnya sama dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. Pokok-pokok tauhid, keimanan, risalah yang disampaikan adalah risalah tauhid. Idja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika ia datang kepada Rabbnya biqalbin salim. Inilah hati yang bersih, hati yang selamat dari semua penyakit-penyakit yang dapat mengotori hati itu. Ya. Orang yang memiliki qalbun salim inilah yang nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak lagi bermanfaat harta yang kita miliki, tidak lagi bermanfaat keturunan yang mungkin di kehidupan dunia kita bangga-banggakan, kecuali ketika orang itu datang kepada Allah biqalbin salim. Nah, salah satu pemilik qalbun salim itu adalah Ibrahim alaihissalam. Ya. Karena Allah mentazkiyah, idja'a rabbahu biqalbin salim. Selamat dari penyakit-penyakit yang dapat mengotori hati tersebut. Sehingga betul-betul hati tersebut itu menjadi tempat yang pantas untuk benih-benih keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Kisah ini bermula dari pertanyaan ini. Kisah keteguhan Ibrahim dan bagaimana risalah tauhid yang dia sampaikan bermula dari pertanyaan, pengamatan yang ia lihat di sekitarnya. Ia mulai dengan pertanyaan
yang cukup menohok kepada bapaknya. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, madza ta'budun? Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Secara logika memang tidak pantas menyembah patung-patung. Patung yang terbuat dari batu, patung yang terbuat dari benda mati, yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan menyelamatkan dirinya, ya. Itu tidak masuk akal untuk disembah. Maka pertanyaan ini bukan pertanyaan madza ta'budun, ingin meminta jawaban langsung, bukan. Tapi pada hakikatnya ini pertanyaan mengoreksi apa yang mereka lakukan, ya. Dalam uslub bahasa Arab ada namanya istifham inkari. Istifham inkari itu pertanyaan tapi pada hakikatnya mengoreksi. Jadi sebenarnya idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun, kalau mau diartikan dengan uslub istifham inkari, maka maknanya itu ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, kepada ayahnya, dan kepada kaumnya, ini yang kalian sembah ini salah sebenarnya. Itu. Ya. Aifkan, kemudian dijelaskan, aifkan alihatan dunallahi turidun. Ini menguatkan bahwa pertanyaannya itu pertanyaan koreksi. Ya. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Ya. Kenapa kalian menyembah, ya, menghendaki kebohongan dengan sembahan selain Allah itu? Ya, aifkan itu kebohongan. Ini dusta, ini kebohongan. Ya, aifkan alihatan dunallahi turidun. Kalian menyembah Tuhan selain Allah yang kalian maksudkan untuk kalian sembah. Padahal ini kebohongan, dusta, tidak ada. Apa yang kalian lakukan ini kedustaan. Ya. Jadi ini menguatkan, ya, koreksi daripada Nabiullah Ibrahim terhadap apa yang dilakukan oleh kaumnya. Kemudian setelah itu dia sampaikan, fama zannukum birabbil alamin. Ya. Maka bagaimana anggapanmu, ya, bagaimana anggapan kalian terhadap Rabbul Alamin? Ini yang harus disembah. Kenapa ada Tuhan yang lain yang kalian pilih, padahal Tuhan itu dusta, bohong, ya, penyembahan kalian itu tidak benar, dibangun di atas kedustaan, asumsi yang tidak benar, kemudian memilih untuk menyembah mereka sementara ada Tuhan, ya, fama dhannukum birabbil alamin. Apa anggapan kalian terhadap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang seharusnya kepadanya lah kalian menyembah. Ya. Fama dhannukum birabbil alamin. Nah, kemudian Nabiullah Ibrahim dalam ayat selanjutnya dikatakan fanadara nazratan fin nujum. Kemudian Nabiullah Ibrahim, ya, memandang sekilas, fanadara nazratan fin nujum, memandang sekilas ke bintang-bintang. Sebagian para ulama kita mengatakan pandangan ini pandangan tafakur, ya, pandangan tafakur. Jadi memang kita diperintahkan untuk bertafakur dengan melihat kepada alam semesta, ciptaan Allah yang luar biasa ini. Ada yang mengatakan tidak. Makna fanadara nazratan fin nujum, maksudnya dia ingin membangun hujjah kepada kaumnya lewat bintang-bintang yang ia lihat, mengalihkan atau ingin memberikan sebuah ta'arid, ya, semacam kalau kita istilahkan tauriyah,
ya, semacam pengalihan, ya. Bukan dusta, ya, bukan dusta, tetapi semacam tauria, seakan-akan beliau melihat bintang dan menjadikan itu sebagai satu hal yang satu hal yang menjadi inspirasi. Ya. Fanadara nazratan fin nujum. Kemudian faqala inni sakit. Kemudian Ibrahim mengatakan, saya sakit. Ya, ini tentunya kisahnya, ya. Pada saat itu Ibrahim diajak, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diajak oleh kaumnya, oleh ayahnya untuk ikut merayakan perayaan mereka, ya, perayaan mereka. Maka tentunya Ibrahim tidak akan ikut, ya, tidak ikut perayaan itu. Ya. Dia harus mencari hujjah bagaimana supaya tidak ikut. Maka beliau fanadara nadratan fin nujum, dia melihat ke bintang-bintang kemudian mengatakan, faqala inni saqim. Saya saya lagi keadaan sakit, tidak bisa ikut dengan kalian. Para ulama ini bukan dusta, ya. Ini namanya ta'rid, ini namanya tauriyah. Ini bukan dusta. Sebagian para ulama mengatakan inni saqim, ya, inni saqim maknanya bukan sekarang, ya, bukan sekarang. Inni saqim, saya sakit, maksudnya ya suatu saat pada masa yang akan datang, karena kita manusia lemah, maka saya sakit. Ya. Ya. Sebagian mengatakan inni saqim, ya, dan ini yang kelihatannya lebih dikuatkan oleh para mufassirin. Inni saqim maksudnya saya sakit untuk menyembah berhala-berhala seperti yang kalian sembah. Saya tidak mampu melakukan itu. Ya, saya berada dalam kondisi ketidakmampuan, saqim, untuk menyembah seperti apa yang kalian sembah. Ya. Jadi ini salah satu uslub, ya, dalam bahasa Arab yang disebut dengan ta'rid atau tauriyah, di mana kita menjawab pertanyaan yang maksud kita berbeda dengan apa yang mungkin difahami oleh penanya, ya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan, ya, dalam satu peperangan bertemu dengan musuh, ya, dan kita tahu peperangan itu adalah tipu muslihat, tipu daya. Maka ketika mata-mata musuh itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, min aina antum, kalian ini dari mana? Ya, kalian ini dari mana? Rasulullah katakan minal ma, dari air. Ya, dari air. Ya, Rasulullah tidak menjelaskan, ya, asalnya, ya, tetapi Rasulullah mengatakan minal ma, ya, karena memang kita semua berasal dari satu cairan yang hina, mimma immahin, ya. Nah, ini salah satu bentuk tauriyah, ya. Nah, jadi Ibrahim mengatakan faqala inni saqim, saya tidak bisa ikut kepada kalian, bersama dengan kalian, karena saya berada dalam keadaan sakit. Ya. Fatawallau anhu mudbirin, ya, maka mereka berpaling dari Ibrahim dan pergi meninggalkan Ibrahim. Ya. Kemudian faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Ini kisah ini memulai kisahnya episode Ibrahim bersama dengan berhala-berhala ini. Ya. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Ya. Kemudian Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata kepada berhala-berhala itu, mengapa kalian tidak makan? Ini banyak makanan, ya. Kita tahu, ya, mereka itu membawa sesajen, membawa makanan, ya, dipersembahkan kepada berhala-berhala itu. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendatangi berhala-berhala itu kemudian mengatakan, ya, faragha ila alihatim faqala ala ta'kulun. Kenapa engkau kalian tidak makan? Ya. Kemudian ini semua pertanyaan yang memang sudah Ibrahim alaihissalam, ya, meneguhkan, ya, bahwa memang ini berhala-berhala yang, ya, berhala-berhala yang mati, berhala-berhala yang
yang tidak punya apa-apa, ya. Maka Ibrahim mengatakan, faraga ila alihatim faqala ala ta'kulun. Kenapa kalian tidak makan? Ini banyak makanan di sini. Ini sesajen luar biasa banyaknya. Ya. Kita memang ya kalau lihat apa yang disembah oleh penyembah-penyembah berhala, ya atau orang-orang yang melakukan kemusyrikan, ya. Kita terkadang memang tersenyum, tertawa atas kebodohan itu. Iya. Benda mati, tidak punya apa-apa, kemudian dibawakan makanan. Makanan yang lezat bahkan. Ya, yang harusnya sepantasnya diberikan kepada manusia atau kepada makhluk yang membutuhkan, yang memang betul-betul kita tahu, ya, mereka itu makan. Maka Ibrahim katakan, faraga ila alihatim faqala ala ta'kulun. Kenapa kalian tidak makan? Malakum la tantikun. Kenapa kalian tidak bicara? Ya. Kenapa kalian tidak bicara? Ya. Malakum la tantikun. Faraga alaihim darban bil yamin. Maka Ibrahim alaihissalam, ya, kemudian lalu dikatakan, ya, faraga alaihim darban bil yamin. Kemudian Nabiullah Ibrahim kemudian dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan darban bil yamin. Ya. Nah, itulah kisah di mana Ibrahim memulai menghancurkan berhala-berhala itu. Ini kemungkaran yang besar yang harus dihilangkan. Ibrahim sedang mempraktekkan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran dengan tangan. Ya. Faqala, ya, faraga alaihim darban bil yamin. Maka ketika mereka melihat itu, ya, melihat perbuatan Ibrahim yang dilakukan kepada Tuhan-Tuhan, berhala-berhala mereka, maka tentunya respon yang luar biasa. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Ya. Kemudian mereka datang bergegas, ya, bergegas menyerang dan datang kepada Ibrahim alaihissalam. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Ibrahim ini adalah satu perbuatan yang, ya, yang melecehkan mereka. Ibrahim, ya, menurut mereka telah melakukan tindakan yang tidak pantas untuk Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Ya. Kemudian dikatakan, ya, fa'aqbalu ilaihi yazifun. Ketika datang mereka bergegas kepada Ibrahim, maka Ibrahim bertanya kepada mereka, qala ata'buduna ma tanhitun. Ata'buduna ma tanhitun. Ibrahim berkata kepada kaumnya, ya, apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri? Ya, yang kalian pahat sendiri. Ini mengingatkan kita kepada kisah kaum musyrikin di masa jahiliyah yang sebagian dikisahkan, bahkan dikisahkan kalau tidak salah oleh sahabat Umar bin Khattab, bagaimana mereka membuat berhala, membuat Tuhan dari tepung, ya, dicampur kurma, yang mereka kemudian, ya kan kebiasaan orang Arab jahiliyah itu kalau mereka sudah bosan dengan Tuhan yang lama, mereka berkreasi lagi buat Tuhan yang baru. Buat Tuhan yang baru. Nah, mereka kreasi apa saja yang kelihatannya mereka. Batu saja bagi mereka itu kalau ada dapat batu yang baru, itu lagi yang dijadikan sebagai Tuhan. Iya, karena bosan dengan Tuhan yang lama. Luar biasa. Tuhan dijadikan sebagai ajang kreasi. Nah, jadi dalam riwayat dikatakan, ya, kami membuat Tuhan kami, ya, dari tepung, dari kurma. Kemudian ketika kami lapar, kami makan Tuhan kami. Nah, ini kan pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mereka datang bergegas ingin menyerang Ibrahim. Ibrahim mengatakan, ya, qala ata'buduna ma tanhitun.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Bagaimana mungkin kalian menyembah sesuatu benda yang kalian sendiri pahat, kalian sendiri yang buat? Iya. Kenapa kalian menyembah? Ini kan kebodohan yang luar biasa. Harusnya begitu. Iya. Ya. Padahal yang menciptakan kalian, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, bahkan apa yang kalian lakukan itu Allah ciptakan. Kalian tidak punya apa-apa. Kalian tidak punya daya dan upaya. Semuanya itu berasal dari Allah. Apa yang kalian lakukan bahkan menjadi ciptaan Allah. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, dari sini tentunya para ulama ahlus sunnah menetapkan bahwa apa yang kita lakukan itu juga ciptaan Allah. Ya. Jadi apa yang kita lakukan. Tetapi Allah memberikan kepada kita ikhtiar, pilihan. Ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah berikan jalan, Allah tunjukkan jalan. Oh, ini jalan kebenaran, ini jalan kekufuran. Silahkan. Tapi apa yang nanti akan dipilih oleh seseorang, itu akan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita dilahirkan, di masa kita berada dalam janin ibu kita, dalam rahim ibu kita, ya, janin, ya, itu kan sudah ditetapkan setelah 40 hari yang ketiga, ya, kita sudah ditetapkan apakah asyakiyun am sa'id, apakah ini akan menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Cuma dalam perjalanannya, kalau memang dasarnya dia adalah orang baik, orang yang beriman, akan dibukakan kemudahan-kemudahan untuk dia mendapatkan keimanannya. Tapi kalau pada dasarnya dia adalah orang yang disesatkan oleh Allah, maka semakin hari akan kita dapati kesesatan-kesesatan itu semakin bertambah. Seperti yang terjadi. Ya, sudah diingatkan, sudah didakwai, sudah diberikan hujjah yang kuat dengan logika, tapi memang ya dasar bahwa mereka itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa mereka memang adalah orang-orang yang sesat. Ya. Maka apapun hujjah yang disampaikan maka tidak dapat diterima. Maka di sini dikatakan qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, orang-orang yang sudah tidak bisa lagi menjawab, ya, dialog secara ilmiah, tidak bisa memberikan keterangan atas apa yang ditanyakan kepada mereka, maka bukan bahasa logika yang dikedepankan, yang dipakai adalah logika bahasa kekuatan. Ya. Jadi memang biasa, ya, dalam interaksi kita, kadang kita melakukan dialog kepada, ya, tapi kalau sudah tidak bisa menjawab, ya, yang dipakai bahasa kekuatan. Ya, itu biasanya kalau sudah istilahnya sudah tidak ada lagi jawaban yang lain, maka ya tentunya jawaban satu-satunya membalas dengan kekuatan. Maka ini yang terjadi. Ya. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Jadi buatkan, ya, mereka mengatakan, ya, buatlah bangunan, ya, bangunan seperti tungku, ya, perapian untuknya, ya, untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka kumpulkan kayu bakar, kemudian mereka, nah itulah kisah yang berikutnya di mana Nabiullah Ibrahim itu dibakar, ya, dihukum oleh kaumnya, dilemparkan ke api yang sangat panas. Ya, kemudian ya kita tahu dalam kejadian atau dalam ayat-ayat yang lain justru, ya, Allah mewahyukan kepada api itu, ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Ya. Fa'aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin. Mereka, ya, bermaksud memperdayai dengan membakarnya,
namun Allah justru menyelamatkannya, lalu kami jadikan mereka itulah orang-orang yang hina. Logika kekuatan tidak akan berhasil sama sekali ketika Allah menentukan kemenangan itu berpihak kepada ahlul haq. Apapun yang mereka lakukan. Apapun yang mereka lakukan. Apapun daya dan upaya yang mereka usahakan untuk menghalangi kebenaran. Tapi kalau Allah menghendaki kebenaran itu pada saat itu dimenangkan oleh Allah, maka apapun ikhtiar dan usaha manusia semuanya akan sia-sia. Justru mereka lah yang berbalik menjadi berada di pihak yang kalah, berada di pihak yang terhinakan. Satu episode berakhir dari perjalanan dakwah Ibrahim alaihissalam dan keteguhan beliau dalam memperjuangkan nilai-nilai tauhid kepada Allah. Maka episode kedua dimulai lagi dalam kehidupan beliau. Beliau menetapkan akan hijrah. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ya. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Ya, dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini kisah hijrahnya. Nabiullah Ibrahim meninggalkan Palestina, kemudian menuju ke Mekah. Ya. Membawa keluarga kecil beliau. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim belum dikaruniakan keturunan. Maka beliau meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepada aku seorang anak minas salihin. Ini kisah berikutnya di mana Nabiullah Ibrahim merindukan mendapatkan seorang anak yang akan meneruskan risalah tauhid yang beliau telah sampaikan. Dakwah ini butuh orang-orang yang menguatkan. Butuh pengikut, butuh orang yang mewariskan dakwah ini. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat itu meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Maka dijawab oleh Allah, kata fabasyarnahu, maka setelah itu, sesaat setelah itu. Jadi ini pelajaran buat kita. Mari berdoa kepada Allah. Mari berdoa. Tugas kita cuma meminta. Tugas kita berikhtiar. Dan salah satu bentuk ikhtiar itu adalah berdoa. Maka coba lihat responnya itu langsung. Fabasyarnahu. Maka sesaat itu. Setelah itu. Sesaat setelah itu. Kami beritahukan kepada Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ya. Nabiullah Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Jadi ketika meminta, ya Allah berikan kepada aku keturunan yang saleh. Ya, jadi kalau kita meminta kepada Allah, jangan meminta, ya Allah berikan saya keturunan. Langsung, keturunan yang saleh. Ya. Nah, maka Allah jawab, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beritahukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa kami akan memberikan kepadamu keturunan anak yang sangat penyabar, halim. Para ulama kita mengatakan inti daripada akhlak itu pada al-hilmu, pada ketabahan. Jadi kalau semua akhlak baik itu mau dikumpulkan, maka akhlak yang baik itu terkumpul pada al-hilm. Dan itulah yang dimiliki oleh Ismail alaihissalam, seperti yang akan terjadi dalam kisahnya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beritahukan berita gembira kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan keturunan seorang anak yang memiliki sifat kesabaran. Ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allah mengaruniakan kepada Ibrahim bigulamin halim,
bahwa anak yang akan didapatkan oleh Ibrahim itu anak yang sangat penyabar. Karena ada kisah berikutnya yang terjadi pada anak ini. Ya, disebutkan oleh Allah, ya. Yang menarik, ini ayat satu-satunya ayat yang berbeda. Kalau ayat-ayat yang sebelumnya itu panjang, pendek-pendek, ya. Nah, untuk ayat ini agak berbeda karena sangat panjang. Berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang berat. Ya, bukan persoalan biasa. Bayangkan anak yang sudah dinantikan kehadirannya sangat lama. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim. Jadi kata para ulama, Ismail sudah tumbuh berkembang dan sudah bisa melakukan pekerjaan bersama dengan bapaknya. Ya, masa-masa yang luar biasa. Ya, masa anak itu mulai membesar. Belum sampai pada kedewasaan, tapi sudah mulai membesar. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim. Dia berkata kepada anaknya, "Wahai putraku, wahai anakku, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk." Saya telah melihat bahwa aku menyembelihmu. Ya. Dan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu, ya, yang harus ditunaikan. Fandur madza tara. Maka Ibrahim meminta pendapat anaknya. Fandur madza tara. Apa pendapatmu dengan wahyu ini, dengan perintah ini? Maka dengan respon yang cepat, qala ya abatif al ma tu'mar. Jangan ditunda-tunda. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itulah sebabnya Allah katakan bigulamin halim. Kenapa? Karena kisah kesabaran itu akan teruji setelah itu. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan segera apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini wahyu Allah, tidak boleh ditunda-tunda. Pasti engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ya. Maka ketika keduanya telah berserah diri, ya, jadi falamma aslama. Jadi bukan hanya Ismail yang menyerahkan dirinya, dua-duanya. Ibrahim juga menyerahkan diri. Falamma aslama. Kenapa dikatakan menyerahkan diri? Karena ini sesuatu yang berat. Ya. Secara logika tidak mungkin seorang ayah akan tega menyembelih anaknya. Ya. Maka diperlukan kepasrahan, diperlukan ketundukan, diperlukan totalitas. Ya, ketaatan kepada Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan dia Ibrahim telah membaringkan anaknya atas pelipisnya, ya, atas pelipisnya. Ya. Jadi dikatakan wa tallahu lil jabin karena Ibrahim tidak rela, jadi dia baringkan anaknya sambil membungkuk, jadi pelipisnya ini yang menyentuh, ya, karena dia tidak ingin melihat wajah anaknya. Ya, dia tidak ingin, ya namanya seorang bapak, tidak mungkin dia menyembelih sementara dia melihat wajah anaknya. Ya, ya, tidak mungkin. Ya. Maka watallahu lil jabin. Maka ya, pada saat kepasrahan keduanya memuncak kepada Allah, Ismail yang pasrah untuk disembelih oleh ayahnya, Ibrahim yang pasrah untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah puncak kepasrahan. Maka pada saat itu wanadainahu ayya Ibrahim. Ya, kami panggil dia wahai Ibrahim. Wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau telah membenarkan mimpi itu, melaksanakan apa yang diperintahkan dalam mimpi itu. Inna kadzalika najzi al-muhsinin. Maka demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah ihsan.
Ihsan itu adalah totalitas ketundukan kita kepada Allah. Ihsan itu puncak keislaman yang paling tinggi. Nah, ini sudah ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim melakukan hal yang paling sulit. Ya. Makanya kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ujian yang nyata. Ya. Ini sungguh-sungguh benar-benar satu ujian yang nyata. Keimanan kita ini, para pemirsa sekalian, memang perlu pembuktian. Ya. Perlu pembuktian. Nah, pembuktiannya itu tidak boleh, tidak bisa hanya sekedar keyakinan. Harus dibuktikan dengan komitmen perbuatan. Maka apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada putranya, ini adalah sebuah ujian bala'um mubin, perjuangan, ya, ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami gantikan, ya, anak itu dengan seekor sembelihan, ya, fadainahu bidzibhin azim, ya, kami gantikan Ibrahim, kami tebus Ismail itu dengan satu sembelihan yang besar, ya, bidzibhin azim. Ya, maka ini juga ya menjadi sunnah, ya, ketika kita berkurban maka dipilih hewan yang terbaik. Ini salah satu dalilnya. Fa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kemudian, ya, kami abadikan untuk Ibrahim pujian itu di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kisah Ibrahim ini menjadi bahan cerita yang kemudian menjadi pujian kepada Ibrahim alaihissalam. Ya, ya, ya. Itulah yang dikatakan dengan kejujuran, as-sidq, ya, yang melahirkan pujian yang kemudian pujian itu kekal abadi. Ya. Ya. Kekal abadi dikenang, bahkan menjadi syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita datang musim penyembelihan di Idul Adha, setiap kali kisah ini kembali terangkat, dikenang, abadi. Banyak kisah-kisah kehidupan orang-orang besar, tapi tidak mengabadi. Kenapa? Ya, karena tidak dimulai dengan ketundukan, tidak dimulai dengan keikhlasan, tidak dimulai dengan totalitas penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Kemudian Nabiullah Ibrahim kemudian diberikan lagi berita gembira oleh Allah bahwa beliau mendapatkan keturunan dari istri beliau yang lain, yaitu Ishak, Nabiullah Ishak alaihissalam. Ya. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim itu masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Ya. Maaf, saya ulangi. Salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami berikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Setelah itu Allah memberikan berita gembira kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diberikan kepadanya keturunan Nabiullah Ishak alaihissalam. Ini puncak keberkahan, ya. Inilah puncak kesuksesan, kesalihan seorang hamba, diberikan oleh Allah dua orang anak, dua putra yang kemudian dari keduanya inilah, ya, para nabi dan rasul itu, ya, berasal dari dua jalur keturunan itu. Kita tahu bahwa dari Nabiullah Ishak alaihissalam itu akan muncul nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Kemudian dari Ismail, Nabiullah Ismail inilah akan muncul pada saatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endingnya adalah kata ayat yang ke-113, wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq.
Kami berikan keberkahan kepada Nabiullah Ibrahim, kepada keluarga Ibrahim, kepada Nabiullah Ishak. Wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya, ya, keturunan dari jalur Ismail dan dari keturunan Nabi Ishak, ya, muhsinun, ada orang-orang yang berbuat ihsan, wa dzalimun li nafsihi mubin, tapi di antara keturunan juga itu ya ada orang-orang yang zalim. Tidak mungkin semuanya orang yang sampai pada tingkatan ihsan. Pasti ada yang juga melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Tapi intinya wa barakna alaihi wa ala Ishak. Ini ending dari kisah ini. Jadi kalau kita ingin keberkahan, ya, keberkahan. Ibrahim mengajarkan bagaimana proses keberkahan itu datang kepada beliau, kepada keluarga beliau. Ada pada komitmen ketauhidan kita kepada Allah, dakwah kita tanpa mengenal lelah, keikhlasan kita dalam berjuang, tidak pantang mundur, tidak takut, ya, siap menghadapi resiko. Kemudian yang kedua, hijrah. Hijrah. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Maka hijrah kepada Allah. Kemudian ketundukan, kepasrahan, kesabaran dalam menjalani setiap perintah Allah. Itulah bibit-bibit keberkahan yang apabila kita realisasikan dalam diri kita, maka Allah akan memberkahi kita, memberkahi keluarga kita. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan tadabbur kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.